Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yana Endiana. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran matematika dalam rangka menghadapi ujian sekolah. Dan materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai matrik, statistik, peluang, dan program linear. Mari kita mulai. Nomor 1, diketahui dua matriks yang ditanyakannya adalah hasil perkalian matriks A dan matriks B. Maka kita bisa tuliskan untuk matriks A-nya yaitu 2, 1, 3, dan 4. Sedangkan untuk matriks B yaitu 0, 1, min 2, 6, 4, dan 3. Cara untuk mengalihkan matriks dengan matriks yaitu dari matriks sebelah kiri kita ambil baris, dari matriks sebelah kanan kita ambil kolom. Ya, sehingga kita bisa dapatkan untuk baris pertama kolom pertama yaitu 2 kali 0 ditambah dengan 1 dikali 6. Untuk yang berikutnya kita akan mengisi baris pertama kolom kedua. Jadi barisnya masih 2 dan 1 dan kolomnya kita ambil 1 dan 4. Sehingga 2 kali 1 ditambah 1 dikali 4. Kemudian berikutnya masih baris pertama kita kalikan dengan kolom ketiga. Jadi hasilnya 2 dikalikan dengan min 2 ditambah dengan 1 dikali 3. Oke, tutup. Kemudian karena sudah tidak ada kolom lagi, kita balik lagi ke matriks pertama, ambil baris yang kedua. Kembali lagi ke kolom yang pertama ya. Jadi 3 dikali 0 ditambah dengan 4 dikali 6. Kemudian kita kalikan dengan kolom kedua, yaitu 3 dikalikan 1 ditambah 4 kali 4. Lanjut yang terakhir, baris kedua dikali kolom ketiga. Berarti 3 dikalikan min 2 ditambah dengan 4 dikali 3. Tinggal kita selesaikan perhitungan di elemen masing-masing. 2 kali 0, 0 ya. Jadi 0 ditambah 1 kali 6 dapat 6. Kemudian berikutnya 2 kali 1, 2. Ditambah 1 kali 4, 4. Lanjut 2 kali min 2, min 4. Ditambah 1 kali 3 dapat 3. Ke bagian bawah atau baris kedua, 3 kali 0, 0. Ditambah 4 kali 6 jadi 24. Lanjutkan lagi, yang ini 3 kali 1. Jadi 3. Ditambah 4 kali 4, 16. Kemudian ini 3 kali min 2, jadi min 6. Ditambah dengan 4 kali 3, 12. Tinggal tahap penyelesaian. Sama dengan 0 ditambah 6 hasilnya 6. 2 ditambah 4 hasilnya juga 6. Min 4 ditambah 3 hasilnya min 1. 0 ditambah 24 hasilnya 24. 3 ditambah 16 hasilnya 19. Min 6 tambah 12 hasilnya adalah plus 6. Inilah matriks perkalian A dan B. Kita lanjutkan ke nomor yang berikutnya, yaitu nomor 2. Masih matrik, diketahui matriks A dan B yang ditanyakannya adalah determinan dari hasil 2A min B. Yang ditanyakannya determinan.
Tapi di sini ada operasi dasar yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita hitung dulu 2A dikurangi B. Ya, jadinya 2 dikali matriks A. Yang ini ya, matriks A. Jadi 2 dikalikan 24 min 2 dan min 1. Dikurangi dengan B. Nah, ini matriks B-nya. Min 3, min 4, min 2, dan 1. Ya, silakan diselesaikan sehingga didapatkan. Iya, 2 kali 2 dapat 4. Dikurangi dengan min 3. Ya. Kemudian, untuk baris pertama kolom kedua, 2 dikali 4 dapat 8. Dikurangi dengan min 4. Jadi dikurangi di sini dengan min 4. Kemudian kita pindah ke baris kedua kolom pertama. Nah ini. Jadi 2 kali min 2 min 4. Kemudian dikurangi dengan min 2. Lanjutkan. 2 dikali dengan min 1. Jadi didapatkan min 2 dikurangi dengan 1. Kita selesaikan saja. Jadinya untuk baris pertama, kolom pertama, 4 dikurangi min 3. Ini min kali min jadi plus ya. Jadi 4 tambah 3 hasilnya 7. Kemudian yang sebelah kanan, min kali min, hasilnya adalah plus juga. Jadi 8 ditambah 4 adalah 12. Lanjutkan lagi, ini ada min kali min juga, jadi plus. Min 4 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah min 2. Dan ini terakhir, min 2 dikurangi 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 3. Ini matriks hasil operasi dari 2A dikurangi B. Sedangkan yang dimintanya adalah determinannya. Jadi determinan 2A dikurangi B, bagaimana caranya? Tinggal kita kali silang saja. Ya, hasil perkalian 7 kali min 3. Jadi di sini 7 dikalikan dengan min 3 dikurangi dengan, nah ini diagonal yang lainnya. Jadi 12 dikali min 2. Coba kita selesaikan. 7 kali min 3 hasilnya min 21. Min kali min plus 12 dikalikan dengan 2 jadi 24 ya. Nah, sekarang jadi jawabannya min 21 ditambah 24. Gampangnya 24 saja dikurangi 21. Jadi hasilnya adalah 3. Inilah determinan hasil operasi dari 2A dikurangi B. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu statistik. Nah, rata-rata dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Nah, ini disebut sebagai data tunggal ya, karena datanya disajikan secara terperinci. Bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya mudah saja. Kita tuliskan ini lambang dari rata-rata, yaitu X bar, sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data artinya semua data kita jumlahkan. 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7. Nah, ini ya jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa tadi? Nah, ternyata ada 7 data, jadi dibagi dengan 7. Kita jumlahkan saja yang bagian atasnya. 6 tambah 4, 10.
tambah 10, 20, 30, 30, 41, tambah 15, jadi 56 ya. Sama dengan 56, silahkan nanti dicek lagi. Dibagi 7. Jadi jawabannya berapa? 56 dibagi 7, hasilnya adalah 8. Maka rata-rata dari data yang diberikan pada soal nomor 3 adalah 8. Lanjut ke nomor 4. Nah, ini masih rata-rata, cuma bedanya ini rata-rata dari sebuah data kelompok. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaian rata-rata dari data kelompok, langkah pertama karena di sini yang diketahuinya adalah interval atau rentang nilai, maka kita harus cari dulu yang namanya nilai tengah, ya. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Kita jumlahkan batas atas dan batas bawah, kemudian dibagi 2, ya. Jadi 38 ditambah 46 itu berapa? 84 ya. 84 dibagi 2, atau saya tuliskan di sebelahnya ya. Jadi 38 ditambah 46 dibagi dengan 2, didapatkan 84 dibagi 2. Maka hasilnya adalah berapa? 42. Untuk bagian bawahnya, caranya sama seperti tadi, atau cara lainnya kita cari dulu yang namanya, tadi ini nilai tengah X ya. Kita cari yang namanya panjang kelas. Bagaimana cara mencari panjang kelas? Panjang kelas bisa kita cari dengan batas atas kurangi batas bawah ditambah dengan 1. 46 kurangi 38, 8 ya? 8 ditambah 1 jadi 9. Nah, cara yang paling mudah untuk melanjutkan kolom nilai tengah ini atau kolom X, kita tinggal menambahkan nilai tengah paling atas dengan panjang kelasnya. Jadi 42 tambah 9, 51. Kemudian 51 tambah 9 lagi, jadi 60. 60 tambah 9 lagi, 69. 69 tambah 9, jadi 78. Selesai untuk kolom nilai tengah. Terus apa lagi? Yang diminta berikutnya untuk mencari nilai rata-rata yaitu perkalian antara F dengan X atau frekuensi dengan nilai tengah. Kita kalikan saja 3 dikali 42. Hasilnya berapa? 126 ya. Kemudian 8 dikali 51. Hasilnya adalah 408. Kemudian 60 dikali 7. Didapatkan hasilnya 420. Lanjutkan 69 kali 10. Gampang ya. 690. Dan 2 kali 78. Didapatkan 156. Langkah berikutnya, kita tulis dulu rumus X itu, atau rumus rata-rata itu adalah sigma dari Fx dibagi dengan sigma dari F. Artinya apa? Penjumlahan kolom Fx. Nah, ini kolom Fx. Kita jumlahkan ya. Totalnya itu adalah ini 0 ya, kemudian lanjut lagi. Di sini 2 ya. 2 tambahkan lagi hasilnya 0, sini 2. Iya, 1. Jadi 1800. Nah, ini jadi bagian pembilangnya udah kita dapatkan 1800. Untuk bagian pembaginya atau penyebutnya, silakan dijumlahkan kolom F. 3 tambah 8 tambah 7. Berarti berapa? 15, 18 ya, 28 tambah 2, 30 jumlahnya ya. Jadi
1.800 dibagi 30. Inilah rata-ratanya. Jadi ini bisa kita hilangkan nolnya. 180 dibagi 3 dapat 60. Nah, ini kalau ada di jawaban cukup seperti ini. Tapi kalau di jawaban ternyata dimintanya satu desimal, kita tinggal menambahkan saja koma 0 ya. Inilah rata-rata dari data kelompok yang diberikan pada soal nomor 4. Dilanjutkan untuk nomor berikutnya, nomor 5. Nah, ini mengenai penyajian data. Diagram lingkaran menyatakan jenis ekstrakurikuler di suatu SMK yang diikuti oleh 500 orang siswa. Jadi kita ketahui semua siswanya itu berjumlah 500 orang ya. Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Paskibra dan bela diri. Mana Paskibra? Nah, ini Paskibra 30%, bela diri 10%. Berarti kalau dijumlahkan berapa? 30 tambah 10, jadi 40% ya. Karena bentuknya persen, maka kita bisa hitung 40 per 100. Di soal lain mungkin nanti yang diketahuinya adalah sudut ya. Kalau sudut berarti pernya bukan 100, tapi per 360 derajat. Untuk menghitung jumlahnya, maka kita tinggal mengalikan dengan jumlah keseluruhan atau ruang sampel. Ternyata diketahui di sini 500 orang siswa, jumlah siswa keseluruhan SMK tersebut. Jadi tinggal kalikan dengan 500. Sudah, tinggal selesaikan saja. Cara yang paling mudah, kita coret-coret nolnya ya. Jadi ini nolnya ada 2, ini juga ada 2. Oke. Tinggal kalikan saja, 4 kali 5 hasilnya berapa? 20 ya. Jadi kita tuliskan 20. Kemudian ini ada 01 belum ditulis, jadi 200 siswa yang memilih ekstrakurikuler Paskibra dan bela diri. Ini untuk penyajian data, masih statistik ya. Lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 6. Oke, kita masuk ke peluang. Pada pelemparan sebuah dadu, peluang kejadian muncul bilangan prima. Nah, bagaimana cara menghitung suatu peluang? Ya. Peluang dari suatu kejadian itu bisa kita hitung dengan banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel kejadian tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya banyaknya kejadian adalah yang ditanyakan pada soal seperti ini. Peluang kejadian muncul bilangan prima. Nah, ini kejadiannya. Sedangkan ruang sampel itu adalah banyaknya semua kemungkinan yang ada atau yang mungkin pada suatu percobaan. Percobaan di sini adalah pelemparan sebuah dadu. Jadi kita tuliskan saja dulu. Nah, ini. Sebuah dadu dilempar, berarti kemungkinannya muncul iya, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ruang sampelnya ya. Sehingga banyak anggota dari ruang sampel itu ada berapa? Ada 6 kemungkinan. Sedangkan untuk kejadian yang diminta di sini adalah muncul bilangan prima. Nah, bilangan prima berapa aja? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor ya, atau istilahnya hanya bisa atau hanya habis dibagi oleh 2 bilangan, yaitu dibagi 1 dan dibagi dia sendiri ya. Di sini yang memungkinkan yang mana saja? 2, kemudian 3, dan 5. Ada lagi bilangan prima? Ada, contohnya 7, contohnya 11. Tapi yang namanya kejadian itu adalah bagian dari ruang sampel. Jadi yang ada aja di ruang sampel. Jadi 2, 3, dan 5. Sehingga banyaknya kejadian adalah berapa? 3.
Ya, tinggal masukkan saja ke rumusnya. NA per NS. NA-nya adalah 3, NS-nya adalah 6. Sehingga 3 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 2. Selesai. Nomor 7. Nah, ini lebih ke dunia nyata nih. Pasangan suami istri berencana memiliki 3 orang anak. Peluang terjadinya 2 anak laki-laki adalah sama nih, yang diminta adalah peluang. Nah, peluangnya muncul apa katanya? 2 anak laki-laki. Oke, jadi kemungkinannya seorang pasangan itu kalau cuma punya 2 anak dulu ya, coba di ini dulu. Kalau 2 anak berarti kita silangkan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, berarti kalau disilangkan laki-laki dua-duanya, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, dan perempuan perempuan. Ini kalau dia mempunyai 2 anak. Sedangkan di sini rencananya dia punya 3 orang anak. Berarti hasil yang barusan kita buat untuk ruang sampelnya disilangkan lagi. Jadi laki-laki laki-laki, kemudian laki perempuan, perempuan laki, perempuan perempuan. Disilangkan dengan L dan P. Jadi nanti hasilnya kan ada 3 tuh. Kemungkinan pertama laki-laki semuanya. Kemungkinan kedua laki-laki ada 2 dan perempuan. Lanjut lagi laki-laki, perempuan, laki-laki. Lanjut lagi laki-laki, perempuan, perempuan. Kemudian untuk yang bawahnya berarti ini apa? Perempuan, laki-laki. Kemudian yang ini perempuan, laki, perempuan. Yang ini perempuan, perempuan, laki. Dan ini perempuan semuanya. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Jadi ruang sampelnya ada berapa? Ruang sampelnya ada 8 ya. Ada 8 kemungkinan. Semua kemungkinan yang terjadi kalau si suami istri tersebut mempunyai 3 orang anak. Ada 8 kemungkinan. Yang diminta di sini peluang terjadinya 2 anak laki-laki. Kita cari yang laki-lakinya ada 2. Berarti ada berapa? Nih, 1 ya. Kemudian ini 2. Ada lagi? Oke, yang ini 3. Ya, LLP, LPL, dan PLL. Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti banyaknya kejadian terjadinya 2 anak laki-laki itu ternyata ada 3. Sehingga peluang terjadinya 2 anak laki-laki tinggal dituliskan saja tadi apa rumusnya? NA per NS. Berarti 3 per 8. Bisa disederhanakan? Ya, kalau tidak berarti cukup sampai di sini. Itu untuk nomor 7 ya. Dilanjutkan untuk nomor 8. Dari 8 peserta konferensi akan menempati kursi pada meja bundar. Jumlah susunan posisi duduk yang dapat terjadi adalah, nah ini banyak kemungkinan susunan. Ini adalah materi masih tentang peluang ya di bagian kombinatorika atau kemungkinan banyaknya susunan ya, kombinasi. Oke, bagaimana cara penyelesaian seperti ini? Karena bentuknya adalah sebuah meja bundar, maka ini disebut sebagai permutasi siklis ya. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian permutasi siklis adalah N dikurangi 1 faktorial. Nah, apa itu faktorial? Faktorial itu perkalian beruntun menurun bilangan asli. Artinya, dari berapapun bilangannya dikalikan menurun sampai ke angka 1 ya, karena tadi bilangan asli. Jadi, di sini N kurangi 1. Banyaknya objek yang mau disusun adalah 8. Berarti di sini kita tuliskan 8 kurangi 1 faktorial. Ya.
Jadi 8 kurangi 1 hasilnya adalah 7 faktorial. Coba kita uraikan, berarti ini bagaimana tadi caranya? Perkalian beruntun menurun. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, silahkan dihitung. 1 kali 2, 2. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 4, 20. 24 kali 5, 120. 120 kali 6 berapa? 702. 720 dan 720 dikali 7 jadi berapa tuh? 7 kali 00, 7 kali 2, 14, 7 kali 7, 49, tambah 1, 50. Jadi kemungkinannya ada 5040 susunan cara duduk yang akan terjadi. Bisa dipahami ya? Jadi tadi apa faktorial? Perkalian beruntun menurun bilangan asli. Ya. Kemudian lanjut ke nomor 9. Ini satu lagi yaitu mengenai program linear ya. Samuel mempunyai 5 kg terigu dan 3 kg mentega. Ia akan membuat roti tawar dan roti manis. Untuk membuat roti tawar membutuhkan 70 gram terigu dan 40 gram mentega. Sedangkan roti manis butuhnya itu 50 gram terigu dan 50 gram mentega. Jika X menyatakan banyaknya roti tawar dan Y menyatakan banyaknya roti manis, maka model matematika untuk permasalahan tersebut adalah, nah bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya supaya lebih mudah, si kasus tersebut kita sederhanakan dalam bentuk tabel ya, kayak dalam bentuk tabel. Oke, ini bentuk tabelnya. Nah, gimana katanya ada 2 kasus ya. Terigunya itu oke, ada 2, berarti ada apa tadi? Terigu dan mentega. Nah, kemudian ada roti tawar. Roti tawar tuh dimisalkan X ya. Kemudian roti manisnya dimisalkan Y. Oke, coba kita hitung atau kita sederhanakan permasalahannya. Untuk roti tawar, dia butuh berapa? Untuk roti tawar katanya dia butuh 70 gram terigu dan 40 gram mentega. Kemudian untuk roti manis dia membutuhkan 50 gram terigu dan 50 gram mentega. Sedangkan untuk kapasitasnya dia mempunyai, si Samuel itu mempunyai 5 kg. 5 kg terigu. Kalau diubah ke gram jadi berapa? 5.000 ya? 5.000 gram terigu dan 3 kg mentega. Berarti sama dengan 3.000 gram mentega. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, dari satu kolom ini kita buat menjadi suatu kalimat atau model matematika. Jadi 70 gramnya kita abaikan. 70 apa ini? Nah, baris ke 1X ya. Jadi 70X ditambah dengan 50Y ditambah dengan 50Y. Kemudian tadi kapasitasnya terigu itu yang dimiliki oleh Samuel adalah 5.000. Nah, kalau yang dimilikinya 5.000 berarti tandanya iya, jadi tandanya adalah kurang dari sama dengan ya, artinya tidak boleh lebih tapi boleh pas-pasan 5.000. Nah, ini untuk kalimat yang pertama atau model matematika yang pertama. Model matematika yang kedua yaitu dari kasus kebutuhan mentega ya. 40 gram
baris pertama untuk roti tawar ya. Jadi X. Berarti 40 X ditambah berapa? 50 Y. Nah, kapasitasnya atau dia memiliki 3000 gram. Artinya, perpaduan antara terigu dan mentega yang dibutuhkan itu jangan lebih dari 3.000 ya, paling banyak itu 3.000. Nah, tinggal kita sederhanakan sekarang. Ini paling mudah, lihat 0 yang paling sedikit. Nah, cuma ada 1 nih. Berarti yang sebelah kanan juga dihilangkan 1 ya. Oke. Jadi kita hilangkan 0-nya 1 sehingga kalimat pertamanya adalah 7X plus 5Y kurang dari sama dengan 500. Sedangkan yang ini sama ya, 0-nya ternyata paling sedikit 1, jadi kita hilangkan. Sehingga 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan berapa? 300. Sudah cukup? Belum. Ya, untuk roti tawar sendiri karena ini adalah bentuk bilangan real, maka jumlah yang namanya jumlah tidak mungkin negatif kan? Untuk bilangan nyata itu, untuk kejadian nyata, maka jumlah roti yang akan dibuat pasti dia lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah model matematika untuk kejadian yang diberikan pada soal nomor 9. Nomor terakhir, nomor 10. Ini bagaimana? Perhatikan gambar berikut ini yang dimintanya penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15 dengan X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Sekarang kita perhatikan dulu mana nih garis 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Oke, kita cek ya. Jadi untuk 2X plus Y, nah kita sama dengankan saja dulu, sama dengan 4. Nah, sekarang kita cari perpotongannya supaya lebih mudah. Caranya bagaimana? Caranya dengan memisahkan X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, ini kan berarti ditutup nih 2X-nya. Ya, anggap saja misalnya yang ini tidak ada. Berarti Y-nya sama dengan berapa? Didapatkan Y-nya sama dengan 4. Begitu juga dengan Y-nya kalau 0. Kalau Y-nya dengan 0, berarti ini yang dihapus ya. Jadi 2X sama dengan 4. Kalau 2X sama dengan 4, artinya 2 kali berapa? Hasilnya 4. Iya, jadi X-nya adalah 2. Sehingga titik koordinat untuk garis 2X plus Y sama dengan 4 adalah 0,4, X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti yang ini ya. Nah, yang ini nih. Kemudian 2,0, berarti X-nya mendatar 2,0. Nah, ini adalah garis yang dimaksud oleh persamaan yang pertama. Nah, ini garis yang berwarna hijau. Ya. Kemudian bagaimana sekarang cara menentukan kurang dari dan lebih darinya? Kita uji di sini ada titik 0. Titik 0 ini koordinatnya berapa? 0,0. Silahkan nanti dimasukkan ke persamaan ini. Coba kita cek. 2 dikali 0, X-nya 0 kan ini ya. Kita uji. Ditambah dengan Y. Y-nya juga 0. Nah, di sini diketahui pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 4. Kalau ini adalah kalimat yang benar, berarti yang ada titik nolnya adalah daerah yang benar. Coba kita cek. 2 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Jadi 0 kurang dari 4. Betul tidak? Betul ya? Jadi kalau betul, maka
Daerah yang ada titik nolnya adalah daerah yang benar. Jadi, dari garis tadi kita ambil arsiran ke sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk garis yang kedua. Supaya tidak bingung, kita coba ganti warna ya. Nah, misalnya dengan yang ini. Oke, yang dimintanya sekarang 3x plus 5y kurang dari 15 ya. Jadi 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Ya, sama seperti tadi. Kita misalkan kalau X-nya 0 dan Y-nya 0 ya. Kita buat saja kotaknya supaya lebih rapi. Kalau X-nya 0 nih, berarti bagian yang ini kita hilangkan. Jadi dapat 5Y kan? 5Y sama dengan 15. 5 kali berapa hasilnya 15? Y-nya adalah 3. Ya, karena 5 kali 3, 15. Tadi X-nya yang dimisalkan 0, sekarang Y-nya yang dimisalkan 0. Berarti bagian yang sebelah kanan yang dihilangkan. Yang kita minta sekarang 3X hasilnya 15. 3 kali berapa? Yang hasilnya 15. Hasilnya adalah 5. Maka garisnya adalah 0,3 dan 5,0. Ya, 0,3 berarti mana? Ini 0,3. Berarti di sumbu Y yang ini ya. Kemudian 5,0. Atau sebetulnya karena tadi kita sudah mengetahui satu garis, yang ini tidak usah dicari, pasti garis yang lain ya. Ini hanya untuk mempelajari saja, untuk memperlancar saja. Nah, ini adalah garis yang kedua. Ya, lagi-lagi setelah ada garis, kita cek lagi dengan uji titik 0 ya. Kita masukkan X0, Y0. Kalau persamaannya benar, maka kita dekati titik 0 ya. Oke, jadi 3 kali 0 ditambah 5 kali 0. Katanya kurang dari 15. Coba kita cek. 3 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 0 ditambah 0, 0. Jadi 0 kurang dari 15. Betul tidak? Betul. Maka dari garis ini arsirannya menuju titik 0. Jadi ke arah bawah ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Sudah mulai ada perpotongannya terlihat di sana. Kemudian sekarang apalagi? Nah, yang diminta di sini adalah X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Artinya untuk sumbu X, nah ini belum ada sumbunya ya, saya lengkapi. Yang dimintanya adalah sumbu X positif. Jadi dari sebelah sini ke arah kanan ya. Begitu juga dengan sumbu Y. Nah, yang dimintanya adalah Y lebih dari 0, berarti Y harus positif, berarti harus ke arah atas. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah ini ya, bentuk segi empat yang diarsir berwarna biru. Maka daerah mana nih? Nah, daerah nomor berapa ini? Nomor 3 ya. Daerah nomor 3 yang menjadi penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diberikan pada soal. Nah, itu lengkap sudah untuk pembahasannya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk pelaksanaan ujian sekolah dan mudah-mudahan lulus. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.